Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Lokasi penambangan pasir ilegal di Lampung Timur digerebek polisi. Dua pengurus Yayasan Sekolah Masyarakat Non-Formal di Tulang Bawang ditangkap karena mengkorupsi hampir seluruh anggaran bantuan dari pemerintah. Menjelang berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan, polisi menggiatkan razia kendaraan dalam operasi Patuh Krakatau. Sebuah lokasi penambangan pasir di Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Baringgai, Lampung Timur, Kamis siang digerebek polisi. Dari tempat ini, petugas memergoki para pekerja sedang menambang. Aktivitas pekerja yang sedang menambang pasir dihentikan. Petugas menyita mesin sedot pasir lengkap dengan peralatan menambang dan 2 truk milik warga yang sedang membeli pasir. Menurut petugas, penggerebekan tersebut akibat aktivitas penambangan pasir tidak memiliki izin atau ilegal. Pemilik penambang pasir menyatakan lahan penambangan adalah milik pribadi. Lahan ini sebelumnya difungsikan sebagai tempat budidaya ikan namun bangkrut. Pemiliknya kemudian mengalihfungsikan lahannya jadi lokasi penambangan pasir supaya menghasilkan uang. Hari ini melaksanakan pengecekan sekaligus penangkapan tambang pasir ilegal yang diduga milik perorangan. Di sini kami berhasil mengamankan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir, yaitu mesin sedot, paralon, kemudian alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas penambangan pasir, dan 2 unit mobil kendaraan yang sudah terisi pasir. Untuk mencegah adanya penambangan pasir, petugas memasang spanduk bertuliskan aturan larangan penambangan secara ilegal. Berapa lama Pak? Baru setengah bulan Pak kita melibatkan mesin sedot ini. Tapi ini kan Bapak dibilang bukan tambang pasir, tapi menggunakan Alat sedot. Tapi ini dijual Pak ya? Ya jadinya kita jual Pak untuk pembiayaan ekskavator. Sambil nyetak sawah tadi. Iya, nyetak sawah tadi Pak. Nah, alhamdulillah sekarang Bapak bisa cek di lapangan, artinya memang semua sudah kondisi kering Pak. Ini udah berapa lama jadi kuli pasir Pak? Ini kemarin 1 minggu, kira-kira 1 minggu. Kalau di sini selama mulai di sini 1 minggu. Berapa upahnya sih Pak? Kalau enggak 50 ya 80 itu tergantung sepi apa rame gitu. Biasanya gimana Pak? Rame? Biasanya kadang rame ya dapat 80, masalahnya dibagi orang banyak. Kalau orang dikit ya 50.000 per hari. Terus hari ini diperiksa datangin polisi. Iya. Pada saat waktu datang polisi lagi apa Pak? Ya belum muat, masih nunggu mobil. Para pelaku penambang ilegal terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda paling banyak hingga 100 miliar rupiah. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang pencuri yang menyasar sepeda motor petani di kebun diringkus polisi tanpa melawan pada Kamis siang. Tersangka bernama Asro ditangkap di rumahnya di Desa Wai Ilahan, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka terlibat pencurian 8 motor milik petani. Ia memanfaatkan kelengahan korban yang sedang sibuk bekerja di kebun. Tersangka biasanya menyasar sepeda motor yang diparkir jauh dari korban berada. Pencurian dilakukannya dengan merusak kontak motor menggunakan kunci T. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita beberapa kunci T.
dan 3 unit sepeda motor hasil curian tersangka sebagai barang bukti. Kebun itu Pak, posisinya muter-muter itu di kebun dari posisi maksudnya ada motor yang parkir di kebun, posisi yang punyanya lengah gitu, itu baru bisa saya ambil Pak. Berapa panggung? Di Pulau Panggung 6 kali Pak. Sudah 6 kali. Sebelumnya sudah pernah masuk penjara? Sudah pernah Pak. Sementara ini hasil keterangan kemudian barang bukti yang ada bahwa pelaku ini melakukan pencurian ada di beberapa TKP, yaitu 5 TKP. Dan saat ini masih dilakukan pengembangan untuk mencari barang bukti yang belum ketemu. Untuk pasal disangkakan Pak? Ya, pasal yang disangkakan oleh tersangka adalah 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tersangka merupakan seorang residivis kasus yang sama. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus kembali masuk penjara. Ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Dua pengurus Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Rawa Indah, Kecamatan Rawa Pitu, Tulang Bawang, Kamis siang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Tersangka bernama Sutari Marsono, selaku ketua yayasan, dan seorang anak buahnya bernama Sunarto. Dua tersangka diduga mengorupsi dana bantuan operasional penyelenggara atau BOP pendidikan untuk masyarakat pada tahun 2022 hingga 2023. Yang mencengangkan adalah dari total anggaran sebesar 1 miliar rupiah, dana yang dikorupsi tersangka mencapai hampir 900 juta rupiah. Atau dari anggaran 1 miliar rupiah yang dibelanjakan hanya 100-an juta rupiah saja dan sisanya dikorupsi tersangka. Dana bantuan pendidikan diberikan pemerintah untuk pusat kegiatan belajar masyarakat yang dikelola tersangka, yakni sekolah non-formal yang didirikan untuk sekolah paket A, B, dan C atau setingkat SD, SMP, dan SMA. Modus tersangka memanipulasi kegiatan, penggelembungan anggaran operasional, hingga pemotongan honor tutor atau guru PKBM. Soal anggarannya itu Pak. Rangkaian penyidikan sudah dilaksanakan sejak bulan Januari, yaitu kita telah melakukan pemeriksaan kurang lebih sekitar 27 saksi, telah melakukan pemeriksaan terhadap ahli, dan juga kepada rekan-rekan inspektorat, rekan-rekan APIP telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar lebih kurang 887 juta dari nilai anggaran 1 miliar. Penahanan yang dilakukan ini kita laksanakan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Tim penyidik menyita berkas keuangan Yayasan PKBM Rawa Indah sebagai barang bukti. Tim penyidik Kejaksaan Negeri menjerat kedua tersangka dengan pasal tentang pemberantasan korupsi, ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara. Musakim melaporkan dari Tulang Bawang. Pelanggaran lalu lintas di Lampung Utara masih tinggi, terbukti dari banyaknya para pengendara yang dijatuhi sanksi tilang selama operasi Patuh Krakatau. Hingga hari Kamis kemarin, atau pada hari ke-11 operasi Patuh Krakatau, sebanyak lebih dari 3.000 pengendara melakukan pelanggaran dan 387 diantaranya dijatuhi sanksi tilang. Mereka yang diberi teguran karena melakukan pelanggaran ringan, sedangkan untuk yang dijatuhi sanksi tilang akibat melakukan pelanggaran berat dan didominasi oleh pengendara motor. Pelanggaran berat diantaranya pengendara motor tidak mengenakan helm dan membonceng penumpang lebih dari 1 orang. Sanksi tilang sampai hari ke-11 ini sudah 387, didominasi oleh kendaraan roda 2 yang kebanyakan tidak menggunakan helm dan berbonceng lebih dari 1 orang. Sasaran utama kita Pak di operasi Patuh 2025 ini apa Pak? Sasaran utama yaitu pengendara yang tidak menggunakan helm, kemudian berbonceng lebih dari 1 orang, kemudian melawan arus, berkendara menggunakan ponsel, dan tidak menggunakan safety belt. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas juga terjadi di Kabupaten Waikanan. Dalam operasi Patuh Krakatau hingga hari Kamis kemarin, petugas menjaring lebih dari 1.300 pengendara, 124 diantaranya dijatuhi sanksi tilang.
Pelanggaran terbanyak didominasi pengendara motor yang tidak mengenakan helm, membonceng lebih dari 1 orang, dan motor yang menggunakan knalpot tidak standar. Selama operasi, Krakatau juga melibatkan petugas samsat keliling. Tujuannya untuk mempermudah warga membayar pajak kendaraannya tanpa harus ke kantor samsat. Pembayaran pajak bisa dilakukan di lokasi razia kendaraan. Menindak pelanggar lalu lintas sebanyak 124 pelanggar, yang mana dengan jumlah tilangan STNK sebanyak 97 dan tilangan barang bukti SIM sebanyak 27. Operasi Patuh Krakatau digelar sejak 14 hingga 27 Juli 2025. Pada hari Kamis kemarin juga bertepatan dengan 1 bulan menjelang masa berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan yang digelar serentak di seluruh Samsat Lampung. Petugas mengimbau warga memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraannya sebelum 31 Juli 2025. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara dan Waikanan.